Hai sahabat bidan, kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi ini adalah FR SKB Kesehatan Kebidanan yang ke-6 ya. Di sini aku mau bahas mengenai soal perdarahan pada kehamilan. Jadi ini soal sering keluar ya teman-teman, tapi dia dalam bentuk kasus. Coba kita lihat ya. Oh iya teman-teman, sebelum lanjut ya, aku mau jelasin dulu. Soal dan materi ini aku buat berdasarkan pengalaman aku mengikuti ujian SKB CPNS 2018 dan 2019. Yang kedua, sebaiknya teman-teman nonton video ini dari part 1 sampai seterusnya ya, agar belajarnya teman-teman itu lebih terarah dan berkesinambungan. Terus yang ketiga, ada beberapa prediksi soal yang aku buat sesuai pengalaman aku mengikuti SKB ini ya. Jadi aku kembangkan kayak gitu soalnya. Nah ini dia ya. Nyonya Umi datang ke klinik Kasih Bunda usia kehamilan 20 minggu dengan keluhan kram perut bagian bawah, perdarahan bercak, TTV dalam batas normal, PD, serviks tertutup ya. Jadi di sini apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Abortus komplit, B. Abortus insipiens, C. Abortus imminens, dan D. Abortus incomplete. Jadi kita lihat di sini jawabannya adalah C. Abortus imminens. Di sini ada data fokusnya ya, maksudnya data yang membedakan dia dengan abortus yang lain. Yang pertama itu fokus ke perdarahannya hanya bercak, terus pas di VT nggak ada pembukaan atau servisnya masih tertutup, jadi ini jelas abortus imminens atau ancaman abortus. Teman-teman harus tahu dulu ya, abortus komplit itu gimana, abortus insipiens itu yang seperti apa, abortus incomplete itu yang seperti apa. Jadi kalau teman-teman udah paham mengenai abortus, teman-teman lebih mudah dalam menganalisis soal ya. Terus ini yang kedua, ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, janin yang dikeluarkan dengan berat dari 500 gram, maksudnya di sini kurang dari 500 gram atau memiliki usia kehamilan kurang dari 20 minggu disebut A. Abortus komplit, B. Abortus, C. Molahidatidosa, D. Kehamilan ektopik. Jawabannya adalah abortus ya. Oh ya, kemarin itu kalau tidak salah saya itu dapat soalnya ditanyakan pengertian abortus, kemudian itu pilihannya ada di situ, jawabannya berat janin kurang dari 700 gram, berat janin kurang dari 200 gram. Jadi teman-teman sebaiknya ngafalin kalau perdarahan itu yang di bawah 20 minggu dan kurang dari 500 gram itu yang disebut abortus ya. Oke teman-teman, bedakan abortus dengan IUFD. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, ini data fokusnya ya, berat bayi itu kurang dari 500 gram dan usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Oke, lanjut ke nomor 3 ya. Pagi ini Nyonya Rika datang ke Pustulayana dengan keluhan keluar darah sejak tadi subuh jam 5.00. Hasil pemeriksaan bidan diketahui Nyonya Rika hamil 16 minggu, PFU di antara simpisi dan pusat, nyeri tekan pada abdomen, keadaan umum lemah, tensi 100/60. Pemeriksaan dalam porsio terbuka, teraba jaringan. Tindakan segera yang harus dilakukan bidan yaitu A. Stabilisasi keadaan dan rujuk, B. Minta tolong teman pasang infus dan lakukan kuretase, C. Eksplorasi sisa jaringan pada mulut rahim kemudian dirujuk, D. Pasang infus RL menggunakan Aboket 18 kemudian rujuk. Jawabannya di sini adalah D ya, pasang infus RL menggunakan Aboket 18 kemudian rujuk.
Di sini untuk tindakan eksplorasi sisa jaringan itu, ini kan posisinya kita dalam di mana ya, di pustu kan, itu kita nggak ada kewenangan ya teman-teman untuk melakukan eksplorasi. Jadi sebaiknya kita pasang infus menggunakan ABOKIT 18 kemudian dirujuk ya. Oh iya, ini jenis abortus incomplete ya. Ini dia. Ini harus dihafal ya teman-teman. Jadi bisa saja soal yang muncul itu mengenai abortus imminens kah, incipient, incomplete, atau abortus misset abortion. Atau biasanya sih kalau di rumah sakit itu kehamilan tak baik. Aku juga sih baru tahu sih waktu kerja di rumah sakit sini, bahasa Indonesianya misset abortion itu adalah kehamilan tak baik. Terus ini ya, jangan lupa klasifikasi jenis-jenis abortus ya. Jadi abortus spontan dan abortus provocatus. Nah, untuk derajatnya itu yang imminent, incipient, incomplete, complete, dan misset abortion. Pokoknya teman-teman harus hafal ini ya. Terus servisnya juga harus dihafal, yang mana yang membuka. Terus ini juga besar usia kehamilan. Teman-teman harus tahu ya. Ini biasanya juga keluar sih ini yang misset abortion, dia ke data fokusnya biasa keluar itu di bagian usia kehamilan lebih kecil. Maaf, di sini maksudnya uterusnya itu lebih kecil daripada usia kehamilan. Nah, itu data fokus untuk misset abortus ya teman-teman. Pokoknya ini harus dihafalin ya teman-teman. Insya Allah pasti bisa deh ngejawab soal aborsi kalau sudah bisa hafal ini. Oke, kita lanjut nomor 4 ya. Nyonya F umur 25 tahun, hamil kedua, datang ke BPM dengan keluhan amenorrhea. Artinya itu nggak haid ya, amenorrhea selama 3 bulan. Ibu F merasa sering mual, kadang-kadang muntah. Hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri itu 3 jari di bawah pusat, tidak teraba balotemen. Hasil pemeriksaan pengeluaran darah per vagina yaitu darah kecoklatan. Berdasarkan kasus di atas, Nyonya V suspek: A. Kehamilan dengan hiperemesis gravidarum, B. Kehamilan dengan abortus imminens, C. Kehamilan dengan mola hidatidosa, D. Kehamilan ektopik. Kita lihat jawabannya adalah kehamilan dengan mola hidatidosa. Di sini kita ada mempunyai data fokus ya. Data fokusnya itu ya, tinggi fundus uteri itu 3 jari di bawah pusat, berarti tidak sesuai dengan usia kehamilan. Yang dimana kalau usia kehamilan 3 bulan itu, dia seharusnya kan 1-2 jari di atas simfisis. Seperti itu ya. Terus di sini tidak ada tanda kehamilan, yang dimana tidak teraba balotemen pada pemeriksaan Leopold. Nah teman-teman di sini udah ngerti ya tentang mola ya. Kita lanjut ya. Lanjut nomor 5 ya. Pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa pada kasus Nyonya F adalah A. Tes kehamilan, B. Darah rutin, C. Titer HCG, D. Urin rutin. Jawabannya adalah C. Titer HCG. Ini sempat saya dapat kemarin soalnya, kalau nggak salah ingat ya, 2019. Di sini kan dia hamil mola, otomatis kalau di tespek itu pasti positif karena banyaknya kadar atau tingginya kadar HCG di dalam urin. Nah, kalau setahu aku ya, titer HCG itu untuk pemeriksaan mola itu dia pengambilan dalam bentuk darah kalau nggak salah. Coba teman-teman searching lagi ya titer HCG, kalau nggak salah seperti itu ya.
untuk pemeriksaan mola. Kan kalau orang mola itu dia tinggi hormon HCG-nya di dalam darah. Jadi ada beberapa memang ukurannya ya, kalau usia kehamilan berapa dia titer HCG-nya itu berapa, kayak begitu. Coba teman-teman searching lagi ya untuk titer HCG. Kita di sini cuma cukup tahu aja sih untuk pemeriksaan penunjang untuk mola itu apa. Nomor 6, Nyonya F umur 25 tahun datang ke Polindes mengatakan sejak 2 bulan terakhir tidak menstruasi, mengeluh sakit pada perut bagian bawah, mengeluarkan darah bercak berwarna coklat. Hasil pemeriksaan didapatkan belum ada pembukaan, nyeri goyang pada porsio, planotes positif. Diagnosa yang tepat pada Nyonya F adalah A. Abortus imminens, B. Abortus ektopik, C. Placenta previa, D. Kehamilan ektopik terganggu. Nah, teman-teman, di sini aku bilang dulu ya, kan di sini mengeluarkan bercak berwarna coklat tua ya. Biasanya sih kalau soal yang kemarin itu nggak pernah mengatakan mengeluarkan darah bercak berwarna coklat. Biasanya itu disebut dengan PPV ya, pengeluaran darah per vaginam, kayak begitu. Jadi teman-teman harus tahu ya apa arti PPV. Jadi seandainya besok-besok soalnya keluar mengenai PPV darah berwarna coklat, itu teman-teman tahu ya artinya. Terus di sini kita lihat ya, untuk menentukan diagnosanya teman-teman, di sini kita kentara sekali itu yaitu nyeri goyang pada porsio. Cuma KET yang kalau di VT itu ada nyeri goyang pada porsio. Terus kan kalau masalah planotesnya itu positif, namanya orang hamil pasti positif planotesnya ya. Terus di sini kita harus bisa membedakan antara KE dan KET. Kalau KE itu belum ada terjadinya perdarahan yang masif ya, dan nyeri abdomen yang akut. Itu kan kalau sudah ada perdarahan berarti ada robekan di tempat implantasi dari kehamilan tersebut. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh ya. Memang sih kalau jawab soal itu kan kita harus cepat dan tepat, tapi tetap harus teliti ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya bakal mempercepat beberapa FR SKB bidan selanjutnya ya, karena dari hasil dari hasil ini yang saya lihat di salah satu sosial media BKN, katanya ujian SKB itu diadakannya itu bulan November ya kalau nggak salah kemarin aku lihatnya itu. Jadi aku pikir-pikir kayaknya teman-teman ini cukuplah 1 bulan untuk belajar. Insya Allah bisa ya teman-teman. Saya harapkan teman-teman juga baca-baca buku ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.